Lo percaya hantu, setan, percaya kalau ada makhluk gaib, jin, roh penasaran, atau apapun namanya? Kalau iya, gue mau nantang lo mikir ulang. Karena menurut gue, semua cerita setan, jin, hantu itu cuma imajinasi manusia. Bukan nyata, bukan makhluk lain, tapi cuma refleksi ketakutan kita sendiri. Kedengarannya kontroversial, memang, tapi coba lu dengerin dulu sampai habis. Bisa jadi di akhir video ini lu bakal sadar bahwa setan yang lu takuti selama ini sebenarnya nggak pernah ada. Dari kecil kita sering dicekoki cerita mistis. Jangan keluar malam nanti diculik wewe gombel. Jangan duduk di depan pintu nanti disambar hantu. Jangan main di kuburan nanti ketemu pocong. Pertanyaan gue, kenapa hampir semua larangan itu mirip sama nasihat orang tua buat jaga anaknya? Jangan keluar malam biar nggak hilang. Jangan duduk di depan pintu biar nggak ganggu orang lewat. Jangan main di kuburan biar nggak sakit. Lalu supaya anak takut dikasih bumbu setan. Jadi sebenarnya hantu itu cuma alat edukasi. Cerita rakyat cara nenek moyang kita bikin aturan sosial. Dan anehnya banyak orang yang udah gede masih percaya itu beneran nyata. Menurut psikologi, otak manusia emang suka bikin ilusi. Di saat gelap, otak kita otomatis nyari ancaman. Itu namanya periodelia. Fenomena dimana kita ngeliat pola atau wajah di tempat yang random. Kayak ngeliat wajah di awan, atau bayangan jadi kayak sosok hantu. Penelitian di Journal of Neurosciences juga nemuin fenomena yang disebut present hallucination. Intinya saat kita capek, sendirian, atau ketakutan, otak bikin sensasi ada orang lain di sekitar kita. Padahal itu cuma error di otak kita sendiri. Jadi kalau lo ngerasa ada yang ngikutin lo dari belakang, bukan berarti ada hantu. Bisa jadi otak lagi ngeprank lo. Banyak orang bilang, tapi agama kan percaya semua jin, roh, setan. Nah kalau gue lihat itu sebenarnya bahasa simbolis. Dulu orang nggak punya kata buat ngejelasin penyakit mental, halusinasi, atau fenomena alam. Jadi mereka pakai istilah gaib. Contohnya, orang kesurupan, zaman dulu dianggap kerasukan jin. Tapi sekarang psikolog bilang itu bisa jadi dissociative trust disorder. Penyakit mental yang bikin orang kehilangan kesadaran dan bertingkah aneh. Lalu kenapa bentuk kesurupannya beda-beda? Di Jawa orang kesurupan jadi kuda lumping. Di Jepang jadi roh samurai. Di Afrika jadi roh nenek moyang. Kalau itu beneran makhluk gaib, harusnya sama dong. Tapi nyatanya tergantung budaya. Artinya apa? Ya cuma produk sugesti. Kalau lo mau pakai sains, sebenarnya fenomena mistis banyak banget penjelasannya. Suara aneh di rumah kosong bisa jadi infrasound. Suara frekuensi rendah yang bikin badan gak nyaman, bikin orang halu. NASA pernah nemuin frekuensi 18.9 Hz yang bikin manusia ngerasa kehadiran gaib. Penampakan putih di foto bisa jadi efek cahaya, kamera jelek, atau long exposure. Orang ketindihan pas tidur, itu bukan pocong, itu sleep paralysis. Kondisi otak kebangun tapi badan masih mati rasa. Efeknya lo ngerasa ada sosok gelap di kamar lo. Jadi sebenarnya hal mistis itu udah ada penjelasan medis dan ilmiahnya. Bukan bukti setan, tapi bukti otak dan alam kita kompleks banget. Lalu kenapa orang tetap percaya setan? Menurut gue ada dua alasan. Satu, budaya dan agama. Yang kedua, industri hiburan. Film horor, konten mistis, podcast misteri. Semua itu bikin rasa takut laku dijual. Dan jangan salah, industri setan itu gede banget. Dari dukun, paranormal, sampai youtuber horor. Orang suka banget sama rasa takut. Jadi makin banyak percaya, makin gampang dijual. Ada juga teori konspirasi bilang pemerintah sengaja biarin masyarakat percaya mistis biar gampang dikontrol. Karena kalau orang takut sama setan, mereka nggak sempat mikir hal-hal nyata kayak korupsi, politik, atau ketidakadilan. Lo tau nggak, survei global bilang hampir 50% orang percaya hantu. Tapi percaya itu nggak sama dengan bukti. Sama kayak dulu orang percaya bumi datar. Banyak yang percaya, tapi ternyata salah. Dan yang lebih menarik, semakin tinggi pendidikan dan akses ke sains, semakin rendah tingkat kepercayaan terhadap hal gaib. Artinya makin banyak lo belajar, makin lo sadar kalau hantu cuma mitos. Jadi apa benar ada setan? Buat gue jawabannya jelas, nggak ada. Semua itu dijelasin pakai sains, budaya, dan psikologi. Kalau lo ngerasa pernah ketemu hantu, coba evaluasi dulu. Lo lagi capek, lagi takut, lagi stres, lagi di tempat gelap. Semua faktor itu bisa ngeprank otak lo. Mungkin lo tetap percaya, dan itu hak lo. Tapi jangan salahin kalau gue bilang satu-satunya setan yang nyata itu, ya manusia sendiri. Karena manusia lah yang bisa bikin perang, bikin bencana, bikin orang lain menderita. Setan gak usah jauh-jauh, nyari di kuburan. Cukup lihat berita tiap hari. Jadi menurut lo gimana? Lo masih percaya sama hantu? Atau lo sekarang mikir 2 kali? Tulis di kolom komentar pengalaman horor apa yang pernah lo alami. Dan coba lo lihat dari kacamata sains. Gue pengen tahu bisa nggak semua pengalaman mistis itu punya penjelasan logis. Kalau lo setuju sama gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar makin banyak orang yang kebuka pikirannya. Dan kalau lo nggak setuju, silakan debat di kolom komentar. Karena justru dari debat kayak gini, kita bisa makin kritis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, yang harus lo takuti bukan setan, tapi manusia.